Jika Gael bersama anak dan istrinya tengah berangkat berlibur ke Eropa, maka sekarang Ayu baru saja masuk ke ruang operasi. Semua akan baik-baik aja, Ayu. Thanks Bram. Bram melambaikan tangannya ke arah Ayu yang memasuki ruang operasi. Jika awal mereka menikah hanya untuk mendapatkan bantuan dari Gael, kini mungkin perasaan Bram ke Ayu mulai berubah. Toh mau apapun juga mereka tidak akan pernah bisa bercerai, jadi menerima pernikahan ini dengan lapang dada dan menjalani kehidupan berdua pun tidak ada salahnya. Selama ini udah hidup sesukanya sendiri. Kejadian Ayu lumayan buat aku berpikir bahwa kita nggak akan ada yang tahu bagaimana ke depannya. Bahkan 1 detik dari sekarang aja kita nggak tahu akan ada apa. Ya, mari hidup dengan baik. Jika masih bisa kerja di bidang itu mari lakukan, tapi kalau nggak ya udah nyari hal lain lagi nggak masalah. Agaknya melalui kejadian ini baik Ayu maupun Bram bisa menyadari sesuatu yang selama ini tidak atau belum mereka rasakan. Ambisi dan obsesi tidak selamanya berjalan sesuai keinginan mereka dan malah kadang bisa menjatuhkan mereka sendiri. Operasi yang dilakukan oleh Ayu tentu bukannya sebentar, butuh waktu lumayan lama sehingga Bram memilih untuk menghubungi orang-orang yang sebelumnya ia datangi untuk diajak kerja. Ia mengatakan bahwa dirinya dan Ayu tidak bisa bekerja sama karena Ayu sakit dan membutuhkan recovery yang lama. Sedangkan untuk Green Beauty, Bram bicara jujur terkait apa yang terjadi pada Ayu. Mereka memiliki kontrak kerja yang jelas dengan Green Beauty sehingga sudah sewajarnya pihak sana tahu. Itu hak mereka. Jadi Mbak Ayu sakit seperti itu. Ya Tuhan, turut prihatin Mas. Benar Mbak, kami sungguh minta maaf jika pekerjaan yang sudah dijadwalkan akan menjadi berantakan. Kami sungguh mohon maaf. Dan kalau Mbak mau cari talent yang lain kami juga nggak masalah. Nggak Mas, santai aja. Kami tetap pakai Mbak Ayu. Sekarang nggak usah mikir itu dulu. Fokus sama kesehatan Mbak Ayu aja. Setelah itu baru kembali ke Green Beauty. Deh. Mata Bram berkaca-kaca. Dia tidak menyangka bahwa brand itu benar-benar mau menunggu Ayu. Ini adalah hal yang sungguh membuat Bram bahagia karena masih ada yang mau percaya bekerja sama dengan mereka. Makasih Mbak, makasih banget. Kami sungguh nggak ngangka Green Beauty masih mau nungguin kami. Mbak Ayu bagus banget di kamera, dan dia profesional. Kami nggak perlu kerja keras buat ngarahin lagi. Pokoknya semangat ya Mas Bram dan Mbak Ayu. Kami akan menunggu. Pembicaraan di telepon ditutup, Bram mengucapkan puji syukur karena apa yang mereka dapatkan setelah benar-benar ikhlas dengan apa yang dijalani. Berbeda dengan Bram, saat ini 2 karyawan Gael tengah benar-benar dilanda kesulitan karena bosnya tidak ada. Beberapa klien kebetulan datang secara bersamaan untuk menemui Gael. Mas, ini gimana? Duh pusing tahu ini. Baru sehari ya Allah, Pak Bos pergi udah begini amat. Sabar, bentar aku ngubungi Tubes dulu. Biar Tubes kesini. Napa, sibuk amat perasaan. Sao. Melanie dan Dory terkejut ada suara Ryder di sana. Keduanya saling pandang, takut kalau itu hanya ilusi. Tapi ternyata tidak, tuan besar mereka sungguh ada di depannya sekarang. Dory yang sangat senang sampai memeluk Ryder. Lah kayak anak ayam kehilangan emaknya gini sih kalian berdua. Kan bukan baru sekali ini kalian ditinggal bos kalian. Tapi ternyata hari ini bos ada banyak janji ketemu klien Tube. Kan kita puyeng ngadepin mereka. Dory mengadu, persis seperti bocah yang mengadu kepada bapaknya. Sedangkan Melanie menganggukkan kepalanya cepat. Kalian berdua beneran cocok, dah kawin aja kawin. Maunya sih gitu Tubes tapi dianya masih belum mau. Lah malah bahas kawin, dan hayuk Tubes kita temui klien. Dory sedikit mendorong Ryder untuk segera pergi ke ruangan CEO. Para tamu sudah menunggu hampir 30 menit dan mereka kukuh tidak mau pulang sebelum bertemu dengan pimpinan BHP. Sungguh sangat beruntung karena Ryder datang, jika tidak mungkin suasana akan semakin kacau.
Melanie menghembuskan nafasnya panjang. Antara perasaan lega dengan kehadiran Ryder dan kemelut di hatinya terkait ucapan Dory. Bukan hanya sekali dua kali Dory memintanya menikah, tapi Melanie masih belum mau dengan berbagai alasan. Padahal jika ditanya apakah dia menyukai Dory sebagai pria, ia pasti akan menjawab suka. Kamu bisa dapetin yang lebih baik, Mas. Aku ini janda. Udah punya anak pula. Seperti itulah ucapan Melanie kepada Dory. Namun bukan berarti Dory menyerah. Apalagi Gael baru saja menikah, Dory langsung menggunakan Keisa sebagai contoh bahwa menikahi seseorang yang sudah pernah gagal dan memiliki anak itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Embuhlah, aku mumet malah mikirinnya. Ders. Ponsel Melanie berdering, dia memicingkan matanya saat melihat nama dari guru yang mengajar putranya. Waalaikumsalam Us, ada apa ya? Apa ada sesuatu dengan Malik? Maaf sebelumnya Bun, tadi Malik dijemput sama ayahnya. Saya sebisa mungkin sudah menghalangi seperti yang Bunda inginkan kalau ayahnya datang, dengan alasan pembelajaran belum selesai, tapi ayahnya tetap kukuh. Maaf ya Bun, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Deh. Tubuh Melanie seketika lemas. Hubungannya dengan mantan suaminya memang tidak baik, alasan Melanie berpisah yakni karena Rido suka main tangan dan tidak memberi nafkah. Hak asuh atas Malik, putra semata wayang mereka yang berusia 5 tahun jatuh ke tangan Melanie. Srak. Drap. Melanie langsung bangkit dari duduknya. Ya, tadi dia saking kaget dan lemasnya sehingga jatuh terduduk di lantai. Ia kemudian berlari kencang ke tempat parkir. Semua yang melihat Melanie begitu terburu-buru pun heran. Terlebih dia mengabaikan semua orang yang bertanya ke arahnya. Bu Mel kenapa ya? Nggak tahu, kelihatan lagi buru-buru gitu. Ada apa ya? Karyawan yang ada di meja resepsionis hanya saling bertanya satu sama lain dengan apa yang Melanie lakukan. Di jalan Melanie seperti orang yang kesetanan mengemudi. Dia membunyikan klakson sepanjang jalan hingga beberapa kali dia dimaki oleh pengguna jalan lainnya. Melanie sedang gusar, pikirannya begitu kalut. Dia takut kalau terjadi sesuatu pada anaknya. Malik, ibu mohon sayang semoga kamu nggak kenapa-napa. Tunggu ibu ya nak. Tunggu ibu sebentar lagi datang. Jangan takut. Fuah, akhirnya selesai juga. Terima kasih banyak tuh Bes. Iya, ya udah mumpung di sini, mana ada yang perlu dilakukan nggak? Dory tersenyum lebar, ini adalah tawaran menggiurkan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dory langsung semangat dan mencari Melanie untuk menanyakan pekerjaan yang paling mendesak. Namun saat tiba di ruangan wanita itu, Dory tidak menemukan sosoknya. Dory mencoba untuk menghubungi Melanie, tapi ponselnya dalam keadaan sibuk alias sedang dalam panggilan lain. Kemana dia? Gumam Dory lirih. Pak, nyari Bu Melanie ya? Dory berpapasan dengan salah satu OB dan OB tersebut bertanya kepada Dory. Sontak Dory langsung mengangguk. Tadi saya lihat Bu Melanie lari keluar, kayak buru-buru gitu. Seketika perasaan Dory tidak enak. Jika Melanie sampai pergi dengan terburu-buru, penyebabnya hanya satu yakni tentang Malik, anaknya. Ada apa dengan Malik ya? Ah iya makasih ya. Dory mencoba berpikir, dia kemudian berinisiatif menghubungi guru Malik. Sudah dekat dengan Melanie dan Malik selama beberapa bulan ini, beberapa kali Dory membantu menjemput Malik ketika Melanie tengah dalam keadaan nanggung. Dan dia meminta nomor telepon gurunya Malik untuk sekedar berjaga-jaga dan sebagai konfirmasi soal penjemputan. Assalamualaikum Us, apa Malik hari ini pulang awal? Waalaikumsalam. Oh Pak Dory, iya Malik dijemput sama ayahnya tadi. Tapi saya sudah mengabari Bu Melanie. Ada apa ya, Pak? Dory terkejut mendengar cerita tersebut. Dia tahu betul kalau Melanie dan mantan suaminya sangat tidak saling berhubungan dengan baik. Dan Melanie berusaha menjauhkan Malik dari Rido karena Rido orang yang temperamen dan suka main tangan.
Melanie takut kalau Rido menyakiti Malik lagi karena pernah kejadian seperti itu. Oh enggak Us, soalnya Melanie sedang ada keperluan jadi minta saya yang jemput. Kalau begitu terima kasih ya Us. Oh begitu, sudah pulang kok Pak sama ayahnya, saya juga sudah mengabari Bu Melanie. Baik Pak Dori sama-sama. Sret. Drap. Tubes, saya mau minta bantuan. Ryder yang tengah duduk di kursi Gael sambil memeriksa pekerjaan langsung terkejut saat Dori muncul secara mendadak. Terlebih saat ini wajah Dori sangat serius, sungguh berbeda dari biasanya. Kenapa? Ada apa? Bantuan apa? Dori lalu menjelaskan tentang apa yang terjadi. Mau tidak mau dia membuka permasalahan Melanie. Bukan ember tapi ini untuk keselamatan wanita itu dan juga anaknya. Buset, ada ya laki model begitu. Masa beraninya main tangan sama perempuan dan anak-anak. Dah kamu ke sana dulu, aku kirimkan orang plus polisi ke sana. Baik Tubes, terima kasih banyak. Drap. Dori membalikkan badannya dan langsung berlari. Dia tidak memakai mobil dan memilih menggunakan motor yang memang selalu ia sediakan di tempat parkir. Dori menggunakan motor itu biasanya kalau untuk urusan yang harus cepat. Dan kali ini pun termasuk. Brum. Tujuan utama Dori adalah rumah kontrakan Melanie. Jangan tanya mengapa Melanie sudah kerja bertahun-tahun sebagai sekretaris di BHP tapi rumah masih ngontrak. Semua itu karena mantan suaminya. Rido gemar berjudi dan akhirnya meninggalkan hutang yang banyak. Nama penjamin yang digunakan Rido tentu saja nama Melanie, sehingga Melanie lah yang dikejar-kejar oleh si penagih hutang. Dan sekarang semua hutang itu sudah berhasil diselesaikan oleh Melanie. Awalnya Melanie tak acuh, namun lama-lama keselamatan dia dan anaknya yang jadi taruhan. Para penagih hutang jelas tidak peduli siapa yang menggunakan uang itu. Bagi mereka yang penting adalah uang mereka kembali. Itu mobil Melanie, dan itu ada motor satu lagi. Pasti punyanya si bajingan itu. Dori semakin cepat mencengkeram gas motornya. Dan dengan tepat dia berhenti di depan rumah Melanie. Ah, lepasin. Hua. Jangan pukul ibu. Deh. Tangan Dori mengepal erat. Amarah memenuhi seluruh tubuhnya, rahangnya mengeras dan sorot matanya begitu tajam ketika mendengar suara teriakan kesakitan dari Melanie dan tangisan Malik. Drap. Dori berlari, ia mencoba membuka pintu rumah tapi ternyata dikunci. Baginya itu bukan halangan. Dengan sekuat tenaga Dori mendobrak pintu rumah itu. Dia sambil berdoa semoga kiriman Ryder segera datang. Lepasin dia brengsek. Pekik Dori. Wajah Malik sangat ketakutan, dia berusaha untuk mengambil Malik dulu tapi ternyata Rido cerdik juga. Dia sekarang berdiri tepat di depan Malik sambil mencengkeram erat lengan Melanie. Sudut bibir Melanie tampak terluka, rambut wanita itu sungguh acak-acakan. Dan yang paling membuat Dori marah tanpa ampun adalah, baju Melanie terkoyak. Hei siapa kamu berani ikut campur dalam urusan keluarga kami? Cuy, keluarga katamu. Kalian udah pisah, kamu bukan siapa-siapanya Melanie sekarang. Dan kau tanya aku siapa, aku adalah calon suami Melanie. Jadi lepaskan dia sebelum aku membuatmu babak belur. Hahaha. Tawa keras dari bibir Rido. Ia seolah tidak percaya. Dan ini adalah salah satu titik lengahnya. Rido fokus dengan pembicaraan, sehingga dia tidak menyadari bahwa Dori semakin mendekat ke arahnya. Calon suami, jangan mimpi. Wanita ini masih mencintaiku. Dia masih akan kembali sama aku. Dia masih mencintaiku, ya kan sayang? Melanie hanya diam sambil menangis. Dalam hati dia bertanya, mengapa dulu aku bisa bertemu dan jatuh cinta dengan pria semacam ini? Melanie lalu melihat ke arah Dori, dengan gerakan mulut tanpa bersuara dia meminta tolong. Tolong Malik. Dori mengangguk, prioritas Melanie adalah Malik. Namun prioritas Dori adalah Melanie dan Malik. Tubes, saya mohon mereka untuk segera datang.
Ya Allah. Dori berdoa dalam hati. Saat ini dia harus bisa melumpuhkan Rido agar tidak menyakiti Melanie dan Malik. Mungkin aku memang mimpi, dan mimpiku itu jadi sebuah harapan. Bukannya kamu, yang halu dan hanya berakhir menjadi angan-angan semu. Duk. Arg. Dasar lonte. Duk duk. Sraak. Mel, bawa Malik keluar. Dori berusaha menahan Rido. Ternyata Melanie masih punya tenaga. Dia menyundul wajah Rido dengan kepalanya dan pria itu kesakitan bukan main. Melanie lalu menarik Malik dan lari menjauh. Kini Dori dan Rido terlibat perkelahian. Melanie sebenarnya tidak tega meninggalkan Dori di dalam rumah itu, tapi dia sungguh takut jika Rido menyerang Malik. Cekait. Di mana Dori? Di dalam tuan besar. Dah nggak usah takut, sekarang masuk mobil. Loy, bawa Melanie ke rumah. Rupanya Ryder sendiri yang datang tentunya bersama anggota polisi. Mereka langsung masuk dan membekuk Rido. Bajingan. Awas kau ya. 2. RGGGH. Krigis. Cerewet dah bikin dia yang lama di sel Papol. Siap Tuan Ryder. Ryder yang gemas dengan Rido langsung memukul mulutnya saat pria itu berteriak memaki. Dora, kamu nggak apa-apa. Aman tuh bes, dan terima kasih banyak. Dori mengucapkan syukur dalam hati, akhirnya bantuan datang di waktu yang tepat. Tuh bes, saya akan ke kantor polisi. Oke, ambil pengacara yang biasa buat nanganin kasus ini. Dori mengangguk paham. Dia harus memastikan bahwa Rido tidak bisa keluar dengan mudah dari penjara. Bahkan Dori berpikir tentang memasukkan mantan suami Melanie itu ke rumah sakit jiwa. Perilaku Rido tentu sudah tidak bisa diterima dengan akal sehat. Mungkin pria itu juga mengalami gangguan kejiwaan. Jika benar itu terjadi, bukan penjara tempatnya berada melainkan rumah sakit jiwa. Lepas. Aku ini ndak bersalah. Aku cuman mau ketemu anak dan istriku. Kita masih saling mencinta, kenapa harus dipisahkan? Diem koe. Rido terus meronta ketika sampai di kantor polisi. Ia langsung dimasukkan sel penjara sementara karena tidak bisa diam. Lepasin aku. Lepas. Grek grek grek. Rido terus berteriak sambil menggoyangkan teralis. Sehingga suaranya begitu berisik dan pastinya mengganggu. Ketika Dori datang, pria itu semakin histeris. Dia memaki sambil menunjuk-nunjuk ke arah Dori. Bajingan koe. Koe yang ngerebut istriku. Istriku yang baik sekarang jadi pembangkang. Kembalikan istriku, dia masih mencintaiku tapi gara-gara kamu dia minggat ninggalin aku. Tentu saja semua kata-kata Rido itu tidak benar. Memang pada dasarnya sepertinya mental mantan suami Melanie itu sudah terganggu. Apa yang dia katakan itu tidak benar Pak, bahkan Melanie dan dia sudah bercerai sejak 3 tahun yang lalu. Alasan perceraian antara dia dan Melanie sudah ditetapkan di sidang cerai keduanya, yakni KDRT dan sama sekali tidak memberi nafkah. Baik Pak Dori, kami mengerti. Aku akan mulai memproses laporan Bapak. Ada bukti lain yang harus ada mohon dilengkapi agar memudahkan untuk menindaklanjuti. Dori bergerak cepat, atau bisa dikatakan bahwa Ryder lah yang melakukan. Mulai dari rekaman kamera pengawas lalu visum tubuh Melanie dan juga Malik. Untuk kamera pengawas sudah langsung Dori berikan, dan untuk visum akan menyusul. Sekarang Melanie dan Malik sedang diperiksa dan diobati. Jadi pasti Ryder sudah menyiapkan itu semua. Permisi, saya datang untuk mengantarkan ini. Nih Dor, dari rumah sakit. Thanks Loy. Benar saja, tidak berlangsung lama Aloy datang dengan membawa hasil visum milik Melanie dan Malik. Dan oleh Dori langsung diserahkan kepada polisi. Selama ini mantan suami Melanie juga sering menghubungi untuk meminta uang. Melanie sampai bergonta-ganti tempat tinggal untuk menghindari pria itu. Bukan hanya kepada Melanie dia berbuat demikian, tapi kepada Malik putranya sendiri yang masih berusia sangat kecil. Malik selalu ketakutan setiap melihat ayahnya. Baik, sepenuhnya kami mengerti Pak Dori.
Terima kasih Pak Polisi, kalau cukup saya pamit undur diri dulu. Setelah berjabat tangan, Dory langsung pergi. Dan Aloy ternyata masih menunggu di luar. Fiuh. Dory membuang nafasnya penuh dengan kelegaan. Dia sama sekali tidak bisa berpikir dengan jernih jika sesuatu terjadi kepada Melanie dan Malik. Beruntung dia sampai sana sebelum Rido semakin menggila. Mereka udah pulang, Dor. Kamu bisa sedikit tenang sekarang. Aku beneran gak ngangka Melanie ternyata punya masalah seperti itu. Di perusahaan dia terkenal sebagai wanita yang tenang seperti tanpa masalah. Ya memang benar begitu, Loy. Dia berusaha menutupi dan menyelesaikan semuanya sendiri. Aku tahu juga karena aku ngerasa kalau dia nggak akan bisa menangani masalah itu sendirian. Makanya aku sedikit maksa dia buat terbuka. Dan kau tahu kenapa aku gitu? Aloy menepuk pelan punggung Dory. Ia tersenyum kepada rekannya itu. Aku yakin dia pasti bakalan nerima kamu nantinya, Dor. Aku yakin itu. Sekarang ayo ke rumah Tuan Besar, dia sekarang di sana. Dory mengangguk cepat. Mereka masuk ke mobil masing-masing dan dengan tujuan yang sama. Sesampainya di sana, Dory tidak langsung menemui Malik yang ternyata sedang bersama Melanie. Malik, halo. Hua, ayao. Malik takut sama bapak. Malik takut sekali. Ketika Dory masuk ke kamar, Malik langsung menangis keras dan menghambur memeluk Dory. Ya, anak itu sudah lama memanggil Dory dengan sebutan ayah. Dan Dory sama sekali tidak keberatan, dia malah senang melihat kondisi Melanie yang juga buruk. Ia meminta tolong kepada Betty untuk membawa Melanie keluar, dan ternyata ada nyonya besar mereka yang sudah siap di depan kamar. Ayesha dan Dory saling mengangguk. Ayesha paham apa yang diinginkan oleh Dory, yakni untuk membantu menenangkan Melanie. Wanita itu pasti ingin menangis juga. Malik, ayah di sini jadi jangan takut, oke? Hiks, bapak jahat. Dia mukul ibu sama Malik. Malik takut, yah. Sekarang ada ayah, ayah akan melindungi Malik dan ibu. Jadi sekarang tidak perlu takut lagi, oke? Malik mau tidur sama ayah. Malik mengangguk. Dory merebahkan tubuh bocah itu di atas ranjang. Dan tidak berselang lama, Malik tertidur dalam pelukan Dory. Dengan hati-hati Dory menarik lengannya agar Malik bisa tidur dengan nyaman. Ia kemudian mengusap lembut rambut bocah itu. Ayah akan melindungi Malik dan ibu. Ayah janji. Dory turun dari ranjang dan keluar kamar dengan hati-hati. Di luar ada Betty, ia meminta tolong untuk sejenak menjaga Malik karena dia harus bertemu dengan Melanie. Rupanya Melanie masih menangis, dan Dory juga mendengarkan apa saja yang wanita itu katakan. Menikahlah denganku, Mel. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.